Perkenalkan nama saya Pujianto Pak. Saya juga membersamai rekan-rekan. Kebetulan saya juga punya lapak bias di sana Pak. Di sini saya sedikit ingin matur kepada panjenengan itu agak berbeda Pak. Yang tadi kan rekan-rekan yaitu keterkaitan keluh kesah segala sesuatu terkait perekonomian Pak. Nah, ketika pembangunan taman pasar seni itu manfaat ataupun tidaknya, mari kita kaji bareng-bareng Pak. Yang saya ingin sampaikan adalah teguran dari UNESCO Pak. Kebetulan kami punya surat tersebut Pak. Teguran dan dari UNESCO Pak. Nanti kami minta ya data-datanya bisa copy sama saya. Oh, Iya. oke Pak. Nanti Sebagai bahan juga nanti data mereka. sebenarnya kan memang saya ibaratnya berusaha untuk mendapatkan sebuah data-data itu Pak. Karena saya mengacu waktu Kementerian BUMN belum diganti Pak, waktu ini Pak. Waktu itu kami bertemu di Hotel Babaran Pak. Itu memang saya sampaikan terkait regulasi, aturan Pak. Aturan bahwasanya di Kabupaten Magelang itu diatur di Perda Kabupaten 2011 nomor 5 Pak. Yaitu terkait tata ruang Pak. Terkait tata ruang. Nah, di sini terkait tata ruang itu saya sampaikan. Di Borobudur itu Bakomdes yang ada sekecamatan Borobudur mayoritas pelanggaran tata ruang. Disinilah adalah konspirasi BUMN dengan masyarakat itu tidak akan pernah mengindahkan sebuah aturan Pak. Itu landasan saya berbicara dengan Kementerian BUMN yang pertama kali adalah terkait Balkondes Pak. Di situ pun kami akan duduk bareng dengan stakeholder ataupun Forkopimda pun kami siap ketika terkait tata ruang Pak. Nah, terkait dengan kajian Perpres 54 ataupun 58 sudah barang tentu pembangunan pasar seni Pujon itu ada sebuah kajian tersendiri Pak yang mengacu di Perpres 54 pasal 22 yaitu SP1 dan SP2 itu adalah kawasan lindung Pak. Ketika kawasan lindung itu mengacu di KDJB kawasan dampak cagar budaya Pak. Sudahkah ada persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya itu akan dibangun pasar seni Pak? Itu yang pertama. Nah, yang terkait mengkaji apa yang menjadi surat dari UNESCO ke pemerintah Indonesia yang tertuju di DWCB yaitu terkait AMDAL Pak. Nah, terkait AMDAL itu saya ada rangkumannya semua Pak. Apakah itu sudah ada persetujuan lingkungan dari Pak Bupati? Nah, ketika kita mengacu ke pola ruang ataupun tata ruang itu kan perlu kajian Pak. Jangan serta-merta BUMN ataupun pusat itu memaksakan kehendak untuk membangun hal tersebut. Salah satu contoh Pak, Kabupaten Magelang itu terdiri dari 21 kecamatan Pak. Borobudur itu masih termasuk kecamatan yang termiskin Pak. Nomor 13 atau berapa itu Pak. Nah, di situ Pak. Nah, ketika di situ mengacu ke UMKM, otonomi daerah Pak. Otonomi daerah yang mana ya ditingkatkan dengan adanya pembangunan besar-besaran itu Pak. Logika kita berpikir Pak, ini di musim hujan Pak. Ketika musim hujan, jalan apa Bu? Jalan Medang Kamulan dan seperti itu pun terjadi penyumbatan dari got Pak. Itu menimbulkan banjir Pak. Saya barang bukti video ada Pak. Sampai saat ini pemerintah pun akan mendiamkan pemerintah daerah karena pemerintah daerah Kabupaten Magelang itu tidak mendapatkan PAD Kabupaten Magelang Pak. Pendapatan asli daerah Pak. Sedangkan TWCP sudah barang itu melakukan sebuah CSR bina lingkungan Pak dari semua aset penjualan tiket tersebut Pak. Itu kan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan lingkungan Pak. Pada khususnya ibadah orang-orang Kabupaten Magelang Pak. Dari statistik kecamatan Borobudur masih termiskin, logika kita berpikir Pak. Buat apa kita dibangun besar-besar ternyata tidak meningkatkan ekonomi Pak? Balkondes saja Pak, boleh panjenengan proyek. Sudah barang tentu panjenengan dari kejaksaan punya intelijen tersendiri Pak. Mari adu data dengan saya Pak. Karena saya yakin Pak, saya orang lapangan Pak. Ketika saya berbicara terkait anggaran tata ruang, salah satu contoh Hotel Sangkara Pak, Hotel Nayala Pak, itu adalah di atas tanah purba Pak. Itu pun dibangun Pak. Nah, disinilah penegakan hukum yang harus kita prinsipkan di sini Pak. Seperti saya sepakat dengan saudara kami di sini. Ketika pemerintah sendiri mengajari masyarakat untuk melanggar hukum, sedangkan para pejabat pemerintah, ASN, TNI, Polri itu kan disumpah untuk taat hukum Pak. Kami
selaku masyarakat tidak pernah disumpah untuk taat hukum. Kan seperti itu. Nah, ketika kita dicontohkan sesuatu hal yang regulasinya tidak jelas, regulasinya hanya memaksakan kehendak dari pihak pusat, jangan sampai kita ibaratnya bukan dekenane pusat, tapi diri korban wong pusat. Ya. Ini realita yang kita hadapi di lapangan, Pak. Karena seperti itu, Pak. Karena keterkaitan dengan adanya taman pasar seni Pujon itu, Pak. Itu di Perpres 58 kurang lebihnya seperti ini, Pak. Bangunan pun ketinggian harus diatur, Pak. Dan pembangunan itu pun ada aturannya permanen ataupun yang bernuansa seni, Pak. Kan gitu, Pak. Nah, kita salah satu contoh saja, Pak. Apakah amdalnya itu sudah jelas? Apakah sudah ada, Pak? Karena saya insya Allah punya regulasinya, Pak. Apakah amdalarinya juga jelas? Apakah itu sudah ada? Kan seperti itu, Pak. Ya, yang menjadi pertanyaan kami dengan para pedagang, waktu itu jajaran pemerintah desa itu menolak selang setengah bulan mengiyakan, Pak. Kan seperti itu, Pak. Nah, pada di dalam Mendagri menurut dalam negeri, Pak, itu kan juga ada ketentuan yang namanya penlok. Penetapan lokasi itu sudah sesuai apa tidak dengan tata ruang, dengan regulasi peraturan daerah, provinsi ataupun pusat. Itu di situ kan ada 3 tanah, Pak. Tanah Pemda, tanah Pemkot desa, dan tanah masyarakat, Pak. Sudahkah regulasi itu sesuai ketetapan yang diatur dalam sebuah perundang-undangan, Pak? Karena saya yakin, Pak Kades itu ketika akan ditemui oleh Karang Taruna selalu menghindar, Pak. Karena memang tidak ada sosialisasi dengan pihak